Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada tentunya. Yang mana pada kesempatan kali ini kami kembali mengajak Sobat Lovers untuk melihat update terbaru, situasi terbaru yang ada di kawasan Canggu, Bali. Salah satu kawasan yang paling sibuk di Pulau Dewata, Bali saat ini. Karena memang kawasan ini sangat-sangat diminati, sangat-sangat menjadi idaman bagi para wisatawan. Mulai dari wisatawan domestik, bahkan wisatawan-wisatawan dari berbagai negara, wisatawan mancanegara tentunya. Dan dapat kita saksikan kondisi lalu lintas di siang hari ini terasa cukup lancar meskipun ramai lalu lalang kendaraan yang melintas. Mulai dari kendaraan roda 2 bahkan hingga kendaraan roda 4. Yang mana pada video kali ini nanti sambil kita lihat situasi di kampungnya para bule di Canggu, Bali, kami ada sedikit beberapa berita ataupun informasi terbaru yang akan kami bagikan ya saudara. Termasuk menjelang Nataru, menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Diprediksi hotel-hotel di Pulau Dewata Bali mencapai kurang lebih 80%. Okupansi atau tingkat hunian hotel di beberapa wilayah yang ada di Pulau Dewata Bali mendekati Natal dan Tahun Baru Nataru diprediksi meningkat hingga terisi 80%. Yang mana Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwasanya okupansi saat ini masih sekitar 45% hingga saat ini karena tengah dalam periode low season atau bukan musim kunjungan wisatawan. Sementara itu ada sekitar 10.000 kamar hotel dari hotel bintang 1 hingga bintang 5 di Pulau Dewata Bali. Biasanya pun meningkat di minggu ketiga atau setelah hari Natal, Christmas. Setelah tanggal 25 Desember biasanya okupansi sudah mulai bergerak merangkak sekitar 60 hingga 80%. Jadi mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, kawasan wisata yang ada di Pulau Bali menjadi destinasi-destinasi yang banyak diburu oleh wisatawan dari berbagai daerah, berbagai negara. Mereka pun juga tertarik dengan beberapa event yang digelar di Pulau Dewata Bali ini. Maka dari itu diprediksi pada akhir tahun nanti atau menjelang Nataru, okupansi hotel di Pulau Dewata Bali meningkat hingga 80%. Sekali lagi kami dapat sampaikan. Dan selama ini pun wisatawan mancanegara atau wisman terbanyak yang mengunjungi Pulau Dewata Bali berasal dari negara-negara Eropa dan juga Australia. Sementara itu wisatawan domestik menurut data yang didapat didominasi oleh wisatawan dari Jakarta, Surabaya, dan juga dari Bandung. Rata-rata pun lama menginap turis-turis Eropa sekitar 11 hingga 12 hari dan turis-turis dari Australia biasanya sekitar 5 hingga 1 minggu. Menariknya kalau wisatawan Nusantara rata-rata lama menginap sekitar 3 hingga 4 hari. Libur mereka pun terbatas biasanya dan bukan para traveler. Tetapi karena ada hari libur, maka mereka memutuskan untuk traveling ke beberapa tempat termasuk kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi
Mungkin puncak kedatangan turis-turis domestik biasanya pada minggu pertama di bulan Januari. Sementara untuk okupansi hotel para wisatawan mancanegara biasanya akan bertahan hingga akhir Januari atau awal Februari. Memang akhir-akhir ini pun kembali tingginya kasus COVID-19 di berbagai negara. Kami lihat di beberapa media kasus COVID-19 mulai naik kembali di beberapa negara. Namun data yang didapat dari beberapa pihak terkait belakangan ini, hal tersebut tak mengganggu pariwisata Bali yang baru pulih. Menariknya pun kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kini dengan isu yang beredar meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa negara berimbas pada beberapa titik masuk yang ada di Pulau Dewata Bali, termasuk yang ada di pelabuhan, yang mana pihak dari KKP memperketat pengawasan di 3 pintu masuk Pulau Dewata Bali. Menurut dari kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, pengetatan pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kini kembali marak di sejumlah negara yang ada di Asia Tenggara khususnya. Adapun 3 pintu masuk di Pulau Dewata Bali yakni seperti Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Celuk Bawang, dan juga di pintu masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sejauh ini pun pengawasan di beberapa titik tersebut hanya dalam bentuk penyiapan petugas pemindai suhu tubuh dan vaksin. Jadi secara protokol kesehatan masih belum diterapkan. Tapi jika ada yang sakit ataupun kurang enak badan, misalkan flu, tentu dianjurkan tetap pakai masker. Kurang lebih seperti itu keterangan yang disampaikan oleh Kepala KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan menanggapi atau mencegah naiknya penyebaran COVID-19 yang ada di Pulau Dewata Bali. Di sisi lain, upaya pengawasan yang dilakukan antara lain seperti menyiapkan 300 dosis vaksin COVID-19 secara gratis. Selain itu pun pihak dari KKP juga berupaya mengimbau kepada masyarakat, terutama petugas imigrasi di bandara dan pelabuhan, untuk melindungi diri dengan vaksin lengkap ditambah dengan booster. Selain himbauan soal vaksin dan memakai masker, pengawasan dengan alat pemindai suhu tubuh juga dilakukan. Termasuk ada juga 4 alat pemindai suhu tubuh di bandara. 3 diantaranya terpasang di terminal kedatangan internasional. Jadi kalaupun ada wisatawan atau orang asing yang ternyata positif COVID-19, penanganannya akan berupa karantina di fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan yang ada di Pulau Dewata Bali. Ya baik, kembali lagi dapat kita saksikan di kawasan Canggu Bali di Kampung Bule ini pembangunan ataupun renovasi, pembaruan, pembenahan masih terus dilakukan hingga sejauh ini. Bisa kita saksikan trotoar-trotoar, gorong-gorong semuanya diperbaiki guna memberikan rasa kenyamanan bagi para wisatawan yang ada di kawasan ini tentunya. Dan dapat kita saksikan sebelah kiri kami, sebelah kanan kami saat ini trotoarnya pun masih fresh, masih baru, bisa kita saksikan. Beberapa pekerja pun masih tetap melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki apa yang
memang perlu diperbaiki tentunya di kawasan Kampung Bule, dan memang terutamanya yang terlihat menonjol ialah gorong-gorong saluran air, yang mana seringkali beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Dewata Bali selalu digenangi oleh banjir ketika musim hujan mulai tiba. Kembali dapat kita saksikan sebelah kiri kanan trotoarnya masih baru selesai jadi diperbaiki, Sobat Lovers. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya tentunya. Dan kembali juga kami informasikan saat ini kami sedang berada di salah satu kawasan wisata yang sangat populer sekali di Pulau Dewata Bali, yaitu di kawasan wisata Kampungnya Para Bule di Canggu, Bali. Dan pada video kali ini nanti kami akan langsung menuju ke tetangga dari Kampung Bule, yaitu di kawasan Seminyak, yang mana kawasan Seminyak pun juga hampir sama dengan Canggu, banyak sekali ditemukan turis-turis mancanegara, karena Seminyak pun juga termasuk sebuah kawasan wisata yang populer saat ini. Banyak di sana restoran-restoran, kafe, resort, hostel, homestay, jadi tempat-tempat yang tentunya menjadi pelabuhan bagi para turis-turis mancanegara ketika berlibur di Pulau Dewata Bali. Mengingat hingga sejauh ini Pulau Dewata Bali memang tak habis-habisnya menarik hati para wisatawan, tak hanya sekedar berlibur. Tempat-tempat menarik yang ada di Pulau Dewata Bali pun seringkali menjadi tujuan favorit untuk merayakan bulan madu di Pulau Dewata Bali ini. Banyak diantaranya wisatawan mancanegara memilih Pulau Dewata Bali sebagai tempat honeymoon atau berbulan madu tentunya, karena banyak sekali di sini penginapan villa resort dengan view pemandangan dengan arsitektur desain yang luar biasa, yang romantis. Maka dari itu banyak diantaranya menjadi pilihan utama bagi mereka wisatawan dari berbagai dunia. Bahkan memasuki penghujung tahun 2023, Google meluncurkan publikasi bertajuk Year in Search, yang mana laporan itu mencakup semua penelusuran yang sedang tren saat ini. Dan menariknya, Google pun juga membagikan beberapa hasil yang lebih berpusat pada perjalanan, misalkan bulan madu yang terkait liburan mewah di tahun 2023. Hasilnya pun menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Pulau Dewata Bali, yang mana Bali menjadi tren nomor 1 untuk tujuan berbulan madu atau honeymoon. Pulau Bali dinilai sangat-sangat ideal untuk pasangan yang baru saja menikah karena menawarkan banyak pantai untuk bersantai berhari-hari. Selain itu, aktivitas budaya yang ditawarkan di pulau ini pun, Pulau Dewata Bali, juga sangat cocok untuk menciptakan pengalaman yang berkesan bersama dengan pasangan mereka tentunya. Ditambah lagi ragam kuliner yang tersedia di Pulau Bali. Cocok sekali untuk pasangan-pasangan baru yang ingin berburu kuliner tentunya. Ya baik, kembali lagi dapat kita saksikan. Kali ini kami berada di Jalan Batu Belik, salah satu kawasan yang menjadi perbatasan antara Canggu dengan Seminyak, Lovers. Di Jalan Batu Belik ini juga banyak hotel-hotel mewah seperti yang ada di sebelah kanan kami saat ini, bisa kita saksikan dengan desain-desain yang unik, desain-desain yang sangat-sangat menarik tentunya. Bisa kita saksikan bersama dengan nuansa Bali, tapi sangat-sangat terlihat elegan sekali. Bisa kita saksikan.
Jadi hampir sama dengan Kampung Bule yang ada di Canggu. Jalan Batu Belik ini merupakan salah satu kawasan yang juga favorit bagi wisatawan mancanegara karena banyak juga seperti restoran-restoran, kafe, dan juga tempat-tempat penginapan bagi mereka yang ingin staycation di sekitar pesisir pantai yang ada di Pulau Dewata Bali, khususnya di Pantai Canggu dan juga di Pantai Seminyak. Jadi menarik sekali melihat perkembangan terbaru yang ada di Pulau Dewata Bali, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Mulai dari diprediksi hotel-hotel yang akan menaik okupansi hingga 80%. Dan juga Bank Indonesia pun juga menyatakan bahwasanya memproyeksikan kebutuhan uang tunai di Pulau Bali menjelang hari Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun 2023 ini mencapai sebesar 2,7 triliun. Jadi Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai yang ada di Bali di hari raya Natal dan Tahun Baru mencapai kurang lebih sekitar 2,7 triliun. Meningkat jika dibanding kebutuhan uang yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi jumlah tersebut pun meningkat sebesar 12% kurang lebih jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang Nataru di akhir tahun 2022 sebelumnya, yang mana sebelumnya mencapai 2,4 triliun. Jadi ada sedikit kenaikan dari proyeksi kebutuhan uang tunai yang ada di Pulau Dewata Bali. Seperti itu yang disampaikan oleh pihak terkait dari Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia pun juga menghimbau agar masyarakat dalam bertransaksi secara tunai, masyarakat pun selalu berhati-hati dan meyakini keaslian dari uang rupiah, memelihara dan menjaganya agar tidak rusak. Kembali juga dapat kita saksikan kondisi lalu lintas di jalan Pantai Batu Belik menuju ke Jalan Seminyak cukup padat merayap Sobat Lovers, karena memang selain di Jalan Raya Canggu, jalan ini pun menjadi salah satu jalan yang menjadi pusat kemacetan yang ada di Pulau Dewata Bali. Karena banyaknya lalu lalang kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas di kawasan ini dengan jalan yang cukup sempit. Apalagi di depan nanti akan ada pertigaan yang memang harus bergantian melintas. Disitulah pusat kemacetan berada Sobat Lovers. Kami akan coba tunjukkan kepada Sobat Lovers semuanya di mana letak pusat kemacetan yang ada di sekitar kawasan ini. Bisa kita saksikan ini adalah pertigaan yang mana lurus terus ke sana ke timur menuju ke Kerobokan, Jalan Raya Kerobokan, dan belok ke kanan sini menuju ke Jalan Seminyak Sobat Lovers atau Peti Tengah. Jadi inilah kondisi di Pulau Dewata Bali di titik-titik rawan macet tentunya. Hampir setiap hari di siang hari, sore hari, bahkan terkadang pun malam sering sekali dijumpai kemacetan yang ada di jalur ini Sobat Lovers. Namun meski begitu, wisatawan mancanegara tetap memilih untuk stay ataupun staycation di sekitar kawasan ini. Bisa kita saksikan beberapa potret wisatawan mancanegara yang ada di kawasan ini. Kawasan ini meskipun ramai macet tetap menjadi pilihan favorit bagi mereka tentunya. Bahkan tidak hanya mereka, beberapa artis-artis top luar negeri pun seringkali menjadikan beberapa tempat yang ada di kawasan ini sebagai tempat pilihan untuk berlibur. Seperti halnya baru-baru ini Marc Marquez, salah satu pembalap MotoGP yang sangat terkenal tentunya, memamerkan kemesraan mereka saat berlibur di Pulau Dewata Bali. Keduanya pun menikmati keromantisan yang sangat-sangat hangat di Pulau Dewata ini. Jadi tak mau kalah dengan Alex Espargaro yang keluarganya pun bulan lalu liburan di Pulau Bali. Pembalap MotoGP Marc Marquez juga terlihat
liburan di Pulau Dewata bersama kekasihnya baru-baru ini. Jadi memang sangat-sangat menarik sekali melihat beberapa artis-artis ataupun orang-orang terkenal dari luar negeri yang berlibur di Pulau Dewata Bali tentunya. Kembali lagi dapat kita saksikan beberapa desain potret restoran-restoran, kafe, diskotik malam dengan desain-desain nuansa Eropa, City Lovers. Banyak sekali di sini bangunan-bangunan dengan gaya-gaya Eropa. Jadi suasana pun di sekitar kawasan ini bisa dibilang seperti halnya suasana yang ada di negara-negara Eropa. Apalagi dengan banyaknya turis-turis mancanegara yang berseliweran di kawasan ini. Namun sayang sekali hal tersebut sedikit ternodai dengan banyaknya kabel-kabel yang melintang secara tidak teratur di beberapa tempat bisa kita saksikan. Sebelah kanan kami saat ini kabel-kabel berseliweran sangat membahayakan terkadang tentunya. Semoga kedepannya nanti pun hal tersebut dapat diberikan atensi lebih oleh pihak-pihak terkait tentunya. Kabel-kabel yang melintang secara tidak teratur, bahkan terkadang ada yang terlalu pendek ke bawah, kabel-kabel yang ada di sekitar kawasan ini. Bahkan tidak hanya di kawasan ini, di beberapa tempat lainnya pun juga memiliki potret yang sama. Kembali juga dapat kita saksikan sebelah kiri kami banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir-souvenir, mulai dari topi-topi anyaman, oleh-oleh, ukiran-ukiran khas Bali, tas, pakaian-pakaian Bali, kain-kain Bali sangat lengkap juga di kawasan Seminyak ini. Pusat perbelanjaan hingga toko-toko kecil, toko-toko makanan, restoran, bahkan SIM card pun juga ada. Penukaran uang, minimarket, sangat lengkap sekali akomodasi yang dapat ditemukan di kawasan Seminyak Bali ini. Demikian juga video serta cerita bahkan informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami harap semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya dimanapun berada. Kami harap seperti itu, dan kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.